Shalom rekan remaja dikasih Tuhan, selamat pagi. Marilah sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, kita bersaat teduh sejenak. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, untuk kita mau memuji dan menyembahnya saat ini. Ibadah kita dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Tuhan masih memandang kita sebagai miliknya yang berharga dan rela melakukan apa saja untuk menebus kita dari belenggu dosa. Tuhan memperbarui hidup kita menjadi lebih baik dan indah karena hidup kita berharga baginya. Sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita mujikan hidupmu berharga bagi Allah. Diciptakan
akan memulai ibadah pada hari ini, berserah dan berpasrah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan dan hikmat serta berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan pada hari ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang senantiasa menyertai kami, mulai dari hari ini hingga hari berikutnya. Amin. Nats PBB kita pada pagi hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Marilah bersama-sama seluruh umat percaya kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan bangkit berdiri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk jauh lebih dalam datang kepada Kristus dan memujikan lagu satu-satunya yang kuandalkan. Yang setia, waktumu
Mari sebelum kita merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan, kami membuka hati kami pada saat ini, dan kami mengundang Engkau untuk boleh berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Urapi dan berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman, firman Tuhan hari ini Pastor Lisa mengambil dari Nats Pembimbing yang udah 2 minggu ini kita bacakan bersama-sama, yaitu dari Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27. Untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa membaca ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Hari ini Lisa mau baca ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Teman-teman yang terkasih, situasi atau keadaan kita pada saat ini sedang tidak menentu. Kita semua saat ini sedang mengalami hal yang sama. Kita nggak tahu kapan kita bisa kembali lagi sekolah normal. Kita nggak tahu kapan lagi kita bisa beribadah normal, tatap muka, bisa bercengkrama dengan yang satu dengan yang lainnya seperti biasanya. Kita nggak tahu kapan perekonomian ini pulih, kapan usaha kita ini boleh kembali berjalan seperti biasanya, dan banyak hal, teman-teman. Nah, dalam situasi yang seperti ini, apakah teman-teman mengharapkan akan terus berada di dalam situasi yang seperti ini? Tentu saja tidak ya teman-teman. Keadaan yang tidak menentu ini tentu tidaklah mengenakan bagi setiap kita. Tapi teman-teman, di dalam bagian yang kita baca, ini adalah surat dari Paulus. Paulus juga mengalami satu hal yang bagi Lisa ini lebih tidak mengenakan. Kenapa? Karena pada saat Paulus menulis surat Filipi ini, dia juga sedang dalam kondisi yang tidak pasti akan dirinya. Ya, memang dia pada saat itu ada di dalam penjara, tetapi dia masih nggak tahu nasib, ya, hukuman dia ini akan berakhir dengan seperti apa. Apakah dia akan dibebaskan dan boleh kembali menjalani kehidupannya seperti biasanya, atau dia akan mengalami hukuman mati, yaitu dibunuh. Dia masih belum tahu. Tetapi teman-teman, dalam situasi dan kondisi yang demikian, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi yang sebagian tadi kita udah baca, yaitu agar mereka dapat hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, minggu lalu kita sudah diingatkan ya teman-teman, bagaimana kita ini seharusnya hidup sebagai orang-orang yang telah dikuduskan, sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan melalui Injil. Maka sudah seharusnya kita ini juga dapat mencerminkan Injil itu di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, hari demi hari. Menghidupi apa yang kita percayai itu seperti gambaran yang diberikan oleh Rasul Yeskiel di dalam khotbahnya minggu lalu, yaitu ketika dia mengatakan pohon anggur itu tidak akan pernah berbuah pare. Ya, pohon anggur sudah pasti hasil buahnya itu adalah buah anggur, tidak mungkin berbuah pare. Nah, seharusnya demikianlah juga yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Teman-teman, di dalam tantangan yang dialami oleh orang-orang di Filipi, orang jemaat di Filipi, yaitu ketika mereka sedang berjuang untuk mempertahankan Injil, mempertahankan apa yang mereka percayai, apa yang mereka yakini, ya,
Paulus terus memberikan nasihat kepada mereka agar mereka itu bisa sehati, sepikir, dan sejiwa untuk bertahan dalam Injil dan untuk memberitakan. Jadi dalam tekanan pun Paulus mengajak mereka agar mereka pun dapat memberitakan apa yang mereka percayai. Nah, perhatikan, Paulus di sini juga tidak sedang menasihati jemaat di Filipi untuk berdiri teguh aja. Tetapi Paulus juga mengajak setiap mereka untuk mereka bersatu, membangun satu kesatuan, yaitu satu roh dan sehati sejiwa. Bersatu untuk apa, teman-teman? Jelas, untuk Injil, memperjuangkan berita Injil, dan ini adalah tugas semua orang percaya, termasuk di dalam zaman kita pada saat ini. Tugas mempertahankan dan memberitakan Injil itu bukan hanya tugasnya pendeta, lisan, kakak rohani kalian ataupun guru kalian, orang tua kalian, tetapi juga ini adalah tugas kita bersama-sama. Dan kita ini sudah dibenarkan, kita ini juga sudah dikuduskan oleh Injil. Maka dari itu teman-teman, kita juga diminta untuk tetap bertahan di dalam Injil dan juga memberitakan. Tentu di dalam kita bertahan dan juga kita memberitakan Injil itu pasti gak mudah. Pasti ada tantangannya sendiri-sendiri yang kita hadapi, baik itu dari luar maupun itu dari dalam. Dari luar bisa aja ketika kita mendengarkan, ngapain sih kamu jadi orang Kristen gitu ya, ngapain sih kamu ya percaya sama Tuhan yang mati itu, ngapain sih, kenapa sih kamu harus saat teduh setiap hari, toh kamu gak saat teduh pun kamu juga bisa hidup kan, ngapain sih? Atau mungkin tantangan dari dalam, banyak ketidakcocokan antara satu dengan yang lain, banyak kesalahpahaman yang pada akhirnya menjadi sebuah konflik, yang pada akhirnya menjadi sebuah kubu, yang menjadikan akhirnya kita berkubu. Banyak sekali teman-teman. Tetapi dalam firman Tuhan hari ini, Paulus mengatakan, yuk bersama-sama kita menghadapi semuanya itu untuk sehati, sejiwa, untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Teman-teman, ingat ya, surat ini ditulis saat Paulus itu ada di dalam penjara. Dan orang-orang Filipi yang percaya kepada Tuhan itu juga mengalami banyak sekali tekanan, banyak sekali cacian, banyak sekali aniaya yang mereka dapatkan dari orang-orang sekitar yang mencerca mereka. Tetapi Paulus mengatakan ini dibutuhkan satu tekad dan keberanian yang besar untuk tetap berjuang demi Injil Kristus. Jangan takut. Dan kenapa Paulus menasihatkan ini, teman-teman? Kenapa Paulus meminta mereka untuk tetap berjuang demi Injil? Karena penganiayaan yang mereka alami itu adalah tanda kebinasaan bagi mereka yang menganiaya. Nanti baca ya di ayat selanjutnya ya teman-teman. Dan keberanian mereka, orang-orang yang udah percaya, orang-orang yang udah ikut Tuhan ini, keberanian mereka untuk mempertahankan adalah merupakan salah satu bukti bahwa mereka sudah diselamatkan dan mereka mendapatkan kekuatan dari Injil itu sendiri. Jadi firman Tuhan hari ini mau mengajak engkau dan saya untuk kita boleh bersehati, sepikir, untuk kita boleh tetap setia pada Injil Tuhan, untuk kita boleh menghidupi ya Injil itu, sehingga itu juga boleh disaksikan oleh orang-orang di sekitar kita, terlebih lagi bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Jangan takut dan jangan gentar, berserahlah penuh kepada Allah yang telah memanggil setiap kita. Teman-teman, ada satu video yang
yang Lisa dapatkan dari Instagram. Berharap kita semua diberkati, dan Lisa berdoa agar kita juga dapat diberikan keberanian yang sama seperti kesaksian dari seorang ini. Kita simak videonya. Beberapa kali dia ke rumah gue, dia selalu minta ruangan gue cuman untuk pendalaman Injil. Buat gue tuh menarik karena buat gue, seorang gue ini kayak yang sangat amat kayak intim sama kepercayaannya, sama kayak very spiritual itu buat gue lumayan jarang. Dan menemukan orang kayak lo yang gila. Kalau di bahasanya di agama gue ya lo sih solehah sih. Masa sih? Iya. Kayak lu kebayang gak sih, gue lagi ngumpulin rame-rame terus kayak Fit gue pinjemin ruangan lo kantor sebentar, buat apaan Mil? Iya gue mau ada Zoom meeting. Oh meeting apaan? Kerjaan? Enggak gitu. Apa namanya itu tadi? Bible study. Bible study. Sebenarnya tuh karena ini sih kayak gue menyadari kalau lo percaya gak sih kalau semua berkat yang lo dapat itu tuh dari Tuhan? Iya. Tapi kadang-kadang kita tuh suka salah prioritas gitu. Jadi kita kejar berkatnya tapi kita nggak kejar yang ngasih berkat. Gue tuh nggak pengen aja kalau akhirnya prioritasnya tuh berubah karena kesibukan, karena teman dan lain-lain. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah membenarkan dan menguduskan setiap kami. Beri kami kesehatian dan keberanian untuk kami menghidupi Injil-Mu dan pakai kami untuk memperluas akan kerajaan-Mu di tengah dunia ini. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami satu-satunya, kami telah berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan barusan mampu kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk persembahan bisa ditransfer di OVO atau GoPay Trinity Community ya. Marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan lagu dengan sayapmu.